Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi sebelum saya tidur, ya saya teringat akan suatu hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ya, bahwa kita hidup di dunia ini harus senantiasa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ingin bahagia seperti beliau, kita ingin bahagia seperti beliau, maka kita harus mengikuti apa yang membuat beliau bahagia. Ya teman-teman, kenapa saya memotivasi kalian untuk berwirausaha? Ya, karena saya sudah merasakan bagaimana nikmatnya menghasilkan uang dari hasil keringat sendiri. Sangat nikmat, ya, begitu. Ya, tidak sama ya ketika kita belanja, membeli misalnya cemilan dari uang orang tua dibandingkan kita membeli sesuatu itu dari hasil keringat kita sendiri. Dan saya juga pesankan kepada teman-teman ya bahwa isilah masa mudamu dengan kerja keras. Isilah masa mudamu dengan berwirausaha. Membuat usaha. Membuat bisnis. Ya, untuk kepentingan diri kita dan juga kepentingan orang lain. Ya, karena kita hidup di dunia ini ya bukan cuma kita sendiri saja ya, tapi juga ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, tapi sejatinya teman-teman sekalian, ya, kalau kita balik mindset kita, ya, bahwa kita lah yang sebenarnya membutuhkan peluang untuk menolong orang lain, ya. Orang lain itu tidak membutuhkan bantuan kita, ya. Mereka hidup, mereka bisa makan, mereka bisa tidur tanpa bantuan kita. Karena mereka punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sedangkan kita hidup di dunia ini ya untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Iya. Karena kita sedang menuju kampung akhirat. Ya. Kita sedang menuju ke alam akhirat, di mana kita membutuhkan pahala di sana, ya, di mana kita membutuhkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan-balasan yang baik, ya. Kita dimudahkan ya menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kita dimudahkan untuk melewati sirat, ya.
kita ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika kita kehausan untuk minum di telaganya. Dan tidak sempurna, ya. Kita tidak akan terbebas dari siksaan malaikat mungkar dan nakir ketika kita tidak menjawab 3 pertanyaan malaikat tersebut, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Mari teman-teman sekalian, ya, kita berusaha untuk mencontoh beliau, ya, mencontoh beliau, ya. Mari kita berwirausaha, ya, sebagaimana beliau juga adalah seorang wirausahawan. Beliau berdagang ke Syam, beliau berdagang ke negara, ya, daerah Mesir, ya, di kota Yaman, ya, beliau berdagang, teman-teman sekalian. Ya, sehingga, ya, inilah jalan, ya, untuk kemudian mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga melarang kita untuk melakukan riba, ya. Nabi Muhammad, apa yang beliau contohkan? Beliau mencontohkan kita untuk, ya, berdagang, berniaga, ya. Tidak ada yang namanya kita membungakan uang, tapi kita menggunakan, ya, cara-cara yang halal, cara-cara yang disetujui oleh pelanggan kita. Bagaimana kita membuat, ya, keripik pisang misalnya, ya, yang berkualitas, yang enak, dan juga harganya terjangkau, ya. Tidak apa-apa teman-teman sekalian, ya, tangan kita itu hitam karena memasak di atas api. Tidak apa-apa teman, ya, kita hari ini berkeringat karena memasak, karena berusaha, karena berwirausaha. Ya. Karena kita ingin agar Allah ridho kepada kita. Kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki, teman-teman sekalian. Allah tidak akan mengubah nasib kita kecuali kita sendiri yang mengubahnya. Tidak akan ada yang mau memberikan uang kepada teman-teman, ya, kalau teman-teman tidak mencari uang sendiri. Kalau kita bilang, oh, ada orang tuaku, ada keluargaku yang kasih ke uang, tapi, ya, mereka tidak bisa setiap saat, setiap waktu, ya, untuk memberikan teman-teman uang belanja. Apalagi setiap hari kita mau makan, setiap hari kita mau beli bensin, ya. Setiap hari kita harus memenuhi kebutuhan kita, ya. Dan itu semua membutuhkan yang namanya uang, teman-teman, ya. Kita membutuhkan yang namanya uang, ya. Jadi jangan sia-siakan itu uang kita, ya. Kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu,
maka pikirkan dulu apakah ya barang tersebut kita butuhkan atau hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Apakah itu adalah kebutuhan pokok atau hanya kebutuhan tambahan, dan utamakan itu ya makanan-makanan yang sehat bagi tubuh kita, ya. Tidak apa-apa agak sedikit mahal, yang penting itu ya sehat, ya. Dan semuanya itu ya kita niatkan untuk mencari ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mulai dari kita mencari uang, lalu di mana kita membelanjakan uangnya, untuk apa kita membelanjakan uangnya, ya itu semua akan ditanya kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah bergeser anak kaki Adam kecuali dia ditanya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan harta itu, dan kemana dia menyalurkan harta itu. Oke. Dan juga ketika kita misalnya nanti ya kita sudah berwirausaha, ya sudah punya hasil dari usaha kita, maka jangan pernah lupa untuk mengeluarkan sedekahnya, ya. Mengeluarkan sedekah semampu kita, ya. Setelah kita memisahkan antara modal kita, ya, kita mau memutar uang tersebut kembali, ya, kita sisihkan, dan kemudian ada hasilnya, lalu kita kurangkan dengan modal kita itu. Ya, sisanya itulah yang kita tabung, sisanya itulah yang kita sedekahkan, sisanya itulah yang kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, teman-teman, ya semoga dapat menginspirasi, ya. Selamat kuliah, ya semoga teman-teman sukses, ya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, dan bisa menggunakan uang teman-teman, ya gaji teman-teman nantinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti ya melakukan bisnis atau wirausaha. Sekian dari kakak, ya. Segala yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari kakak, yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.